Selamat pagi teman-teman dan Bapak Ibu dosen sekalian. Perkenalkan, nama saya Cynthia Sri Wulandari Deloksaribu dengan NIM 251751096. Pada video kali ini saya akan menyampaikan ringkasan materi sekaligus capaian pembelajaran yang saya peroleh selama mengikuti mata kuliah Kapita Selekta Manajemen Keuangan Perusahaan. Selama satu semester perkuliahan, saya menemukan berbagai konsep penting dalam manajemen keuangan perusahaan, terutama tentang bagaimana perusahaan memperoleh dana, mengambil keputusan investasi, dan meningkatkan nilai perusahaan. Jadi tanpa berlama-lama, langsung aja kita masuk ke videonya. Selanjutnya, materi pertama yang saya pelajari ialah analisis laporan keuangan. Nah, dari materi ini saya menjadi tahu bahwa analisis laporan keuangan bukan hanya sekedar angka, tetapi itu merupakan informasi penting untuk melihat bagaimana kondisi perusahaan. Dari rasio profitabilitas, aktivitas, solvabilitas, kita jadi tahu apakah perusahaan ini dalam kondisi yang sehat atau tidak. Dan juga kita bisa menjadi tahu bagaimana manajemen dan investor dalam mengambil keputusan terhadap analisis laporan keuangan. Nah, capaian pembelajaran yang saya dapat ialah dari materi ini saya menjadi mampu untuk membaca dan menganalisis kondisi ataupun menganalisa laporan keuangan suatu perusahaan menggunakan berbagai rasio. Materi berikutnya ialah time value of money atau nilai waktu uang. Saya belajar bahwa nilai uang sekarang jauh lebih berharga dibandingkan nilai uang di masa depan. Karena uang dapat diinvestasikan dan menghasilkan keuntungan. Konsep ini juga menjadi dasar dalam hampir seluruh keputusan keuangan, baik investasi maupun pendanaan. Nah, capaian pembelajarannya saya menjadi mampu untuk menghitung nilai sekarang dan nilai masa depan dalam suatu investasi, serta memahami bagaimana pengaruh bunga terhadap nilai uang. Selanjutnya, saya mempelajari hubungan antara resiko dan return. Dalam investasi, semakin besar keuntungan yang diharapkan, maka biasanya semakin besar pula resiko yang harus ditanggung. Oleh karena itu, investor harus bisa mempertimbangkan keseimbangan antara resiko dan juga tingkat pengembalian yang diinginkan. Capaian pembelajarannya, saya menjadi mampu memahami konsep resiko investasi dan menggunakannya sebagai dasar pengambilan keputusan keuangan. Yang keempat ialah penilaian obligasi dan saham. Nah, dari materi ini mengajarkan bahwa harga suatu aset keuangan itu dipengaruhi oleh arus kas yang diterima di masa depan, dan juga tingkat resiko yang dimiliki oleh aset tersebut. Dengan memahami valuasi, investor jadi dapat menentukan apakah suatu aset layak dibeli atau tidak. Nah, capaian pembelajaran saya peroleh ialah saya jadi mampu memahami konsep penilaian aset keuangan serta faktor-faktor apa saja ya yang mempengaruhi harga saham dan juga obligasi. Materi berikutnya ialah cost of capital. Jadi dari materi ini saya belajar bahwa setiap sumber pendanaan itu memiliki biaya. Perusahaan harus menentukan biaya modal secara tepat karena biaya modal menjadi dasar dalam mengevaluasi kelayakan suatu investasi. Capaian pembelajarannya ialah saya menjadi mampu memahami pentingnya biaya modal dalam pengambilan keputusan investasi dan pendanaan perusahaan. Materi yang selanjutnya atau materi yang menurut saya paling penting adalah capital budgeting. Pada materi ini saya mempelajari bahwa bagaimana perusahaan bisa menentukan apakah suatu proyek investasi itu layak dijalankan atau tidak. Nah, dengan menggunakan metode seperti NPV, IRR, dan payback period, tujuan akhirnya adalah memilih investasi yang mampu meningkatkan nilai perusahaan. Dan capaian pembelajarannya, saya jadi mampu mengevaluasi kelayakan investasi dan memahami metode yang digunakan dalam pengambilan keputusan suatu investasi. Nah, saya juga mempelajari struktur modal dan leverage. Materi ini menjelaskan bagaimana perusahaan menentukan kombinasi yang tepat antara utang dan juga modal sendiri. Nah, penggunaan utang itu dapat meningkatkan keuntungan pemegang saham, tetapi juga meningkatkan resiko keuangan perusahaan. Capaian pembelajarannya, saya jadi mampu memahami hubungan antara resiko penggunaan utang dan juga nilai suatu perusahaan. Materi selanjutnya yang menurut saya juga penting ialah manajemen modal kerja dan perencanaan keuangan. Perusahaan harus mampu mengelola kas, piutang, persediaan, serta menyusun perencanaan keuangan agar kegiatan operasional dapat berjalan secara efektif maupun efisien. Capaian pembelajaran yang saya peroleh ialah saya jadi paham pentingnya pengelolaan dana jangka pendek dan perencanaan keuangan dalam menjaga keberlangsungan perusahaan.
Nah, materi terakhir ialah kebijakan dividen. Dari materi ini, saya mempelajari bagaimana perusahaan menentukan apakah laba akan dibagikan kepada pemegang saham atau malah ditahan untuk investasi di masa depan. Keputusan ini juga sangat penting karena dapat mempengaruhi pertumbuhan perusahaan dan persepsi investor terhadap suatu perusahaan. Nah, capaian pembelajaran yang saya terima ialah saya jadi mampu nih memahami faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kebijakan dividen, serta dampaknya gimana ya terhadap nilai suatu perusahaan. Secara keseluruhan, mata kuliah Kapital Selekta Manajemen Keuangan Perusahaan itu memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai bagaimana perusahaan mengambil keputusan keuangan secara tepat. Saya belajar bahwa tujuan manajemen keuangan bukan hanya tentang memperoleh laba, tetapi juga tentang meningkatkan nilai perusahaan melalui keputusan investasi, pendanaan, dan pengelolaan aset yang efektif. Pengetahuan ini tidak hanya bermanfaat bagi perusahaan saja, tetapi dapat diterapkan dalam pengelolaan keuangan pribadi maupun dalam dunia kerja nantinya. Demikian video ringkasan materi dan juga capaian pembelajaran terkait Kapital Selekta Manajemen Keuangan Perusahaan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu.